Saudaraku dan kawan-kawanku sekalian, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 7 Juli 2022, Kepolisian Polda Jawa Timur dan Polres Jombang akhirnya bisa masuk menerobos gerbang Pondok Pesantren Siddiqiyah Ploso Jombang, Jawa Timur untuk menjemput seorang tersangka bernama Muhammad Subhi Azal Sani. Muhammad Subhi Azal Sani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan terhadap beberapa santri perempuan pada tahun 2019 yang lalu. Beliau tersangka adalah anak kandung dari pimpinan Pondok Pesantren Siddiqiyah bernama Kiai Mukhtar Mu'ti. Jadi tersangka ini adalah anak kandung dari pimpinan Pondok Pesantren Siddiqiyah yang letaknya di Ploso Jombang, Jawa Timur. Saudaraku dan teman-temanku sekalian, kasus ini sebetulnya terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Sudah lama sekali, 5 tahun yang lalu. Kasus ini terjadi tahun 2017 yang lalu, di mana beberapa santri perempuan, santri Pondok Pesantren Siddiqiyah, mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak senonoh dari anak kiai tersebut. Lalu kemudian melaporkan tahun 2018, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang. Pada tahun 2019, karena tidak cukup bukti, akhirnya kasus tersebut dihentikan, tidak diproses secara hukum. Namun, tahun 2019 di tahun yang sama, beberapa santri kemudian muncul lagi, santri-santri perempuan ini muncul lagi, melaporkan hal yang sama ke Polres Jombang, bahwa ada tindakan pencabulan, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak kiai tersebut. Lalu tahun 2019 itu juga, di tahun itu juga, Polres Jombang menetapkan dan menyatakan Muhammad Subhi Azal Sani sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap beberapa santri Pondok Pesantren Siddiqiyah, pondok pesantren ayahnya tersebut. Saudaraku dan kawan-kawanku sekalian, beberapa kali Muhammad Subhi Azal Sani itu dipanggil oleh kepolisian. Ngomongnya mau datang, ngomongnya kooperatif, ingin kooperatif, tapi sampai tahun 2022 itu sampai sekarang belum pernah sekali menghadap ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Tidak pernah. Artinya tersangka tidak pernah kooperatif untuk menjalani kasus ini. Yang menarik sebetulnya dari kasus ini, teman-teman sekalian, adalah ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah pembelaan dari ayah kandung yang disebut, yang tidak lain adalah kiai bernama Kiai Mukhtar Mu'ti, pimpinan Pondok Pesantren Siddiqiyah, pimpinan pondok pesantren itu. Yang kedua adalah lambatnya penanganan kasus-kasus pencabulan oleh aparatur negara, oleh para penegak hukum, oleh kepolisian. Ini dua hal. Di dalam video yang sempat viral beberapa hari yang lalu, AKBP Muhammad Nur Hidayat bernegosiasi dengan ayah tersangka untuk menjemput anaknya. Alih-alih bernegosiasi, tapi yang didapatkan bukan kabar baik, tetapi penolakan dari ayahnya tersebut. Di dalam video tersebut yang viral itu, ayahnya ngomong begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Demi untuk keselamatan kita bersama, demi untuk kejayaan Indonesia Raya, masalah fitnah ini, masalah keluarga ini, katanya. Untuk itu, kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Pak Kiai, kalau memang untuk kejayaan Indonesia Raya, kalau untuk memang keselamatan kita bersama, seharusnya Pak Kiai sebagai ayah dari tersangka kooperatif, baik, menyerahkan anak Pak Kiai untuk diproses secara hukum. Nanti kalau memang ini fitnah, ini bisa dibuktikan di pengadilan, bisa dibuktikan apakah benar ini fitnah atau tidak.
Kalau memang sejak awal tidak ada proses hukum, ini malah menjadi masalah. Jangan karena kita memiliki kedudukan yang lebih daripada orang lain, kemudian kita merasa jago, kemudian kita merasa kebal hukum. Jangan seperti itu. Ajaran persamaan di depan hukum, equality before the law, Pak Kiai, saya sekedar mengingatkan, itu adalah ajaran Nabi. Nabi tidak pernah tebang pilih terhadap satu kasus yang dilakukan oleh para umatnya, oleh sahabat-sahabatnya. Ajaran equality before the law, persamaan di depan hukum, itu ajaran Nabi. Bukankah Nabi pernah marah gara-gara ada kasus yang menyangkut anak sahabat Nabi senior, kemudian tidak ditindak sesuai dengan aturan? Bukankah Nabi pernah marah, pernah mengingatkan kepada kita bahwa umat-umat terdahulu hancur hanya karena hukum tebang pilih, orang yang lemah ditindak dan orang yang mulia dibiarkan ketika melanggar hukum. Jangan sampai ini terjadi. Kalau memang anak Pak Kiai sendiri itu yang salah, hukum secara seadil-adilnya. Tapi kalau memang anak Kiai tidak dinyatakan tidak bersalah, ya jangan dihukum. Lakukan proses hukum terlebih dahulu. Jangan kemudian ada pembelaan-pembelaan di awal. Kalau memang untuk kejayaan dan keselamatan kita bersama, harusnya Pak Kiai sebagai orang tua, sebagai Pak Kiai, sebagai kiai, sebagai orang yang alim, sebagai orang yang saleh, menyerahkan kasus ini kepada kepolisian, kepada aparat yang berwenang, kepada para penegak hukum untuk diproses secara adil, untuk diproses secara sebenar-benarnya. Nanti buktikan di pengadilan apakah anak Pak Kiai salah atau tidak. Nanti Pak Kiai membantah tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan dari jaksa penuntut umum. Buktikan di pengadilan bahwa anak Pak Kiai tidak bersalah. Buktikan sama Pak Kiai bahwa anak Pak Kiai ini adalah benar dan ini adalah tindakan fitnah. Jangan ditutup-tutupin di awal. Jangan kemudian dihalang-halangin di awal. Biarlah proses hukum ini berjalan dan Pak Kiai bisa membantah tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan nanti di pengadilan. Buktikan bahwa anak Pak Kiai tidak bersalah. Aneh dan cukup lucu sebenarnya menanggapi kasus ini, melihat kasus ini. Kasus ini sampai kemudian mendapat kesorotan dari beberapa tokoh, dari beberapa kalangan. Misalkan dari Ketua PWNU Jawa Timur dapat sorotan, dari beberapa orang mendapat sorotan. Jangan sampai ada kasus ini, jangan sampai kasus ini mencuat ke publik dan terkesan bahwa pesantren melindungi para pelaku pencabulan. Jangan sampai pesantren-pesantren khususnya di Jombang, Jawa Timur ini mendapat kesan negatif dari masyarakat. Jangan sampai, apalagi untuk Jawa Timur, apalagi untuk Jombang yang notabene adalah pesantren, yang notabene adalah pondok-pondok. Ya, pondok-pondok pesantren. Jangan sampai ini terjadi. Maka langkah yang sebetulnya adalah benar dan bijak adalah serahkan anak Pak Kiai ke kepolisian, tindak dan proses secara hukum. Nanti buktikan di pengadilan apakah benar atau tidak. Kalau memang di pengadilan tidak terbukti bersalah, beres urusan. Tapi kalau nanti di pengadilan terbukti bahwa anak Pak Kiai melakukan tindakan pencabulan, proses secara hukum dan hukum secara seadil-adilnya. Equality before the law adalah ajaran Nabi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.